Jadi seperti biasa, alhamdulillah ini lagi di tempat aku di OMDC Playground Fatmawati. Hari ini tuh ada Hafiz Cilik OMDC. Jadi memang alhamdulillahnya partner aku, Dokter Oktul itu kayak banyak banget idenya. Kemarin kita udah sempat acara lomba mewarnai. Jadi kita kayak bikin aktivitas-aktivitas yang bikin anak-anak tuh semakin kreatif, tapi bisa jadi kayak pengalaman dan taman prestasi buat mereka gitu. Dan ini kan udah mau menjelang bulan suci Ramadan, jadi kayaknya baiknya kita bikin sesuatu yang berhubungan dengan Ramadan, ibadah dan lain-lain. Akhirnya kita bikin lomba hafalan Quran gitu. Ayat-ayat pendek. Jadi hari ini alhamdulillah kita buka pendaftaran untuk 150 orang. Tapi masya Allahnya itu yang daftar tuh 300 orang. 300 orang sampai kita harus benar-benar kayak ngebatasin banget. Dari 150 itu mentok-mentok 170 supaya kita bisa tetap nyaman di tempat ini gitu. Anak-anak kan kalau misalkan nggak nyaman kan kesian. Oke. Nah, apa namanya, kriterianya sendiri apakah hafalan surat kah atau ayat Al-Quran yang berapa? Ini kan sebenarnya dari anak-anak, start dari anak-anak usia 4 tahun udah boleh ikut gitu. Kita bukan benar-benar kayak mau nyari yang udah fasih banget. Namanya anak-anak itu butuh berproses, butuh belajar. Kita menyediakan wadah tuh supaya anak-anak tuh berani untuk maju ke depan panggung, kita siapin panggung. Terus udah gitu mereka ketemu sama teman-temannya. Terus mereka tahu, oh ada lagi nih yang lebih bagus dari aku. Jadi kayak memacu mereka untuk kedepannya bisa belajar lebih baik lagi, lebih giat lagi, lebih ke situ sih ya. Nah, Kak, ini kan sesuatu yang baru ya. Maksudnya kan biasanya kalau acara-acara artis gitu kan diselenggarakan ya sama di kain masjid atau dan sejenisnya lah ya. Ini LMDC Group ini bikin ini kenapa sih Kak? Selain memang menjelang bulan Ramadan ya, ini kan kayak gagasan baru juga ya. Jadi kita tuh sebenarnya konsepnya pengennya sehat jasmani dan rohani gitu. Jadi kita punya tempat di bagian atas ini namanya OMDC Social Venue. Tempat ini sebenarnya bisa dipakai untuk milad ya kalau ada acara ulang tahun. Terus nanti juga kalau misal bulan Ramadan mau booking untuk kayak kumpul-kumpul sama alumni sekolah atau ada acara-acara selamatan dan lain-lain itu bisa. Nah, tempat ini biasanya kan acara-acara gitu ramenya Sabtu sama Minggu. Hari-hari biasa tuh biasanya sepi. Nah, kita suka manfaatin ada Zumba di sini. Jadi komunitas-komunitas tuh boleh banget pakai tempat ini. Dan kalau bukan untuk kepentingan komersial, kita juga biasanya mau untuk support gitu. Jadi kayak Zumba datang semua pada gratis Zumba di sini gitu. Terus habis itu juga kita ada pengajian 2 minggu sekali, dua minggu sekali pengajian. Kebetulan OMDC juga kan ada yayasan, ada foundationnya. Nah nanti kita panggil Ustadz ganti-gantian gitu. Ini Ustadz Hilman, salah satu ustadz langganan kita juga di OMDC Playground Fatmawati. Terus udah gitu kita punya kalau yang untuk kursus les itu ada taekwondo di sini. Terus udah gitu ada dance juga gitu. Makanya kita tuh kayak segala sesuatu kan itu kan lebih ke duniawi ya, dancing. Tapi kan kreativitas anak-anak juga bagus dengan kayak gitu ya. Ada zumba, olahraga. Nah, apa nih yang untuk mengisi rohani kita gitu. Kalau dewasanya kita ada pengajian, kalau anak-anaknya kita ngadain ini Hafiz Cilik OMDC. Tadi udah ada info belum Kak dari yang audisi pagi dan sampai hari ini kan udah final nih jam ini ya. Sudah terpilih berapa nih Kak untuk memperebutkan 3 juara besar ya? Udah, jadi dari total 170 peserta anak-anak itu kita udah pilih 20 orang. Dan 20 itu Masya Allah tabarakallah tuh bagus-bagus banget. Nah ini tadi kan seharusnya dia akan pakai fishbowl gitu, nanti bacain surat kan. Tapi kayaknya akan kita tambah lagi dengan sambung ayat untuk menambah poin karena susah banget tentuinnya semuanya bagus-bagus. Oke, nah Kak, di momen ini kiranya tadi ada kakak sama adik ikut, ternyata tadi kakak cerita kakak sama adik Karena Kak udah latihan di rumah beberapa ayat buat nantinya dibacain di sini. Tapi qadarullahnya tadi pagi banget itu demam. Jadi karena Kak itu dia tuh lagi sering batuk karena amandelnya suka bengkak. Kebetulan hari ini lagi bengkak lagi dan tadi udah kita bawa ke dokter
karena batuknya kencang banget. Adiknya yang sakit sebenarnya, adiknya batuk, kakaknya sehat. Tadi pagi kok demam gitu, demam pas kita cek amandalnya bengkak gitu. Jadi tadi langsung dibawa ke dokter dan kalau Amanda juga kan nggak bisa terlalu capek, jadi kita istirahatin dulu di rumah. Padahal pengen banget. Udah latihan apa aja tuh kakak tadi kak? Udah dia tuh kalau Kanaka itu ya kalau buat aku sih udah hebat banget, Iya, cuman iya. kalau buat dibandingin sama anak-anak ini masya Allah Pasti banget. merasa anaknya hebat Iya kalau di rumah itu dia memang sebelum tidur itu selalu baca semua surat hafalan dia, surat pendek hafalan dia. Nah nanti tambah surat lagi, nanti tambah misalnya kalau misalkan hafalnya 5 surat, nanti terus 5 surat, nanti tambah 1 surat lagi jadi 6. Sekarang tuh dia udah ada 12 surat. Jadi sebelum dia baca doa tidur dia baca 12 surat dulu. Gimana sih kak cara kakak tuh sama Bang Irfan menanamkan agama sejak dini ya? Soalnya kan di dunia hiburan ini kan penting juga ya, apalagi ayah ibunya di dunia entertain kayak gitu-gitu kak. Kalau kita ya aku sama suamiku setuju kalau agama tuh adalah fondasi yang paling kuat. Semua balik ke agama ya, dan nggak ada agama yang mengajarkan kejahatan, keburukan, berbuat dosa tuh nggak ada. Jadi otomatis agama tuh nomor satu. Walaupun karena segudang ya kegiatannya, mau ada taekwondo, mau ada sepatu roda, mau ada les gambar, les bahasa Inggris, agamanya tuh dia sampai ada 2 tempat les. Jadi di awal-awal aku buat les mengajinya tuh fun, yang lebih ke ada nyanyi-nyanyinya gitu, ada nada-nadanya, belajarnya juga sangat fun banget, sambil ngegambar, sambil ngelukis gitu ada di Alif Iqra. Nah kesini seiring berjalannya waktu udah mulai bisa baca huruf sambung, udah mulai sekarang kalau kakaknya Kanaka sudah mulai belajar tajwid gitu. Jadi tajwidnya dia udah mulai paham, walaupun belum naik ke Al-Qur'an belum, tapi udah mulai lebih paham. Jadi ya itu sih, karena kapasitas aku sebagai orang tua, jujur ya, ini pasti nih yang ikut-ikut di sini anak-anak ini pasti orang tuanya adalah orang-orang yang hebat gitu. Makanya mereka bisa mencontohkan ke anak-anak mereka sampai anak-anak mereka dengan mudahnya bisa mengikuti orang tuanya. Nah, lain ceritanya dengan aku, jujur aku dan suami itu masih banyak banget kekurangan. Jadi ya mungkin kita bisa juga panggil guru ngaji kayak gitu, itu juga bisa juga kan, guru ngaji juga biar ada pekerjaan dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan semua tetap ada berkahnya gitu. Aku tapi nggak mau ngarepin yang muluk-muluk gitu, nggak mau ngarepin, berdoa mau sih, berdoa ya Allah semoga anak aku jadi hafiz Quran gitu. Cuman kan itu balik lagi ke kitanya gitu. Kalau kitanya mampu menjadikan anak kita hafiz Quran itu sangat bagus. Tapi kalau akunya sendiri kayak ya kalau misalkan anak aku jadi hafiz Quran, masya Allah tabarakallah, itu benar-benar kayak berkah banget buat aku gitu, rezeki banget gitu. Jadi ya aku nggak mau memaksakan kehendak gitu. Cuman berdoa iya tetap. Kak, ini kan kakak-kakak pasti udah puasa ya kan, sudah besar. Cerita dong sejak kapan puasa? Kalau ada gimana nih kak nih si gemoy? Si Kanaka tuh tahun ini baru tahun pertama yang insya Allah 1 bulan full. Jadi tahun lalu udah pernah kita coba satu hari full gitu. Cuman waktu itu ya itu balik lagi gitu, fisiknya mungkin nggak kuat juga gitu ya. Tapi itu dia tantangan ibu-ibu ya, karena anak-anak tuh udah susah makan ya. Sama nggak sih sama aku, anak-anak tuh udah susah makan. Ketika anak-anak puasa 1 hari full tuh kita padahal kan bagus ya. Bener. Gitu, tapi kayak ada rasa nggak teganya, khawatirnya, berat badan turunnya ya seperti itu ya. Tapi makanya itu dia, bukan cuma anak kita aja yang harus berusaha, tapi orang tuanya juga harus berusaha gitu. Bismillah ya, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih banyak lagi untuk puasanya gitu ya. Syukur-syukur bisa full. Tapi ada kalau misalnya kakak dan adik itu bisa, sebagai orang tua kan kita kasih reward gitu ya kak, sebagai penyemangat dia lah gitu. Ada nggak sih dari Kak Tia sama Mas Irfan? Ada dong, karena anak-anak itu kan belum ngerti ya esensi dari puasa ini sebenarnya menahan hawa nafsu itu tuh belum ngerti esensinya. Yang mereka tahu puasa itu nggak makan nggak minum gitu ya kan. Cuman kan bukan itu tujuan utamanya, tapi kan untuk menuju ke situ ya. Kalau aku ya, tapi ini tiap orang beda-beda, tiap orang tuh beda-beda. Tapi kalau aku memang memberikan rewards gitu. Ada Kanaka
puasa 30 hari, kalau 30 hari Kanaka berhasil, Kanaka boleh minta apa aja yang Kanaka mau gitu. Tapi anaknya alhamdulillah nggak minta macam-macam, dia cuma minta satu mainan gitu. Yang memang ya Wajar menurut lah ya. aku wajar banget, tapi memang lebih agak pricey tapi nggak berlebihan gitu, bukan kayak minta yang juta-jutaan gitu, enggak. Terus udah gitu kalau nggak sampai 30 hari gimana Bunda? Ada tawar-tawaran gitu. 20 hari nanti, kalau 20 hari yang kecilnya mainannya gitu. Oke, iya. Terus habis itu apa lagi Bunda? Iya, kalau misalkan 10 hari Bunda gitu. Iya, 10 hari boleh jajan di minimarket 50.000. Ini kan kakak nih, kalau adanya gimana nih kak? Kalau adanya belum ngerti, masih Tapi 4 kalau tahun. sahur, begitu dia ikutan kan pasti ya. Anak-anak aku ya 2 itu, mereka kalau pagi mereka saling bangun-bangunan, itu yang bangunin ibu bapaknya sholat subuh adalah anak-anak aku. Mereka berdua tuh yang kayak bunda sholat subuh, udah waktunya sholat subuh Kok gitu. bisa kak itu bangun dia alarm atau gimana tuh? Karena memang anak aku itu kan semuanya tidur jam 7 malam maksimal. Jadi apapun yang dilakukan orang tuanya, jam 7 malam anak aku harus tidur. Makanya mereka bangunnya Makanya mereka bangunnya juga on time, jam 5 pagi gitu. Kadang jam setengah 5 mereka udah bangun gitu. Jadi alhamdulillahnya ada alarm ya, alarm otomatis gitu ya. Yang kalau alarm bisa kita matiin, kita tidur lagi. Kalau ini nggak bisa, malu. Anaknya udah ngambil air wudhu duluan. Gitu, jadi kayak alhamdulillah gitu dikasih kemudahan buat sholat subuh. kalau kak adik Kandra kan berarti belum ngerti ini cara kakak. Kalau dia bertanya, bunda ini sahur apa sih, kok berbuka apa sih, dia ada pertanyaan-pertanyaan gitu, kasih penasaran gitu atau Kalau Kalunda belum ada ya, tapi memang dia suka ikutan dari. Tapi tahun lalu dia masih kayak sesekali doang, tapi udah mulai tahu gitu. oke, Iya. Katia. Thank you udah mampir.